Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Momen Sapulidi, rahimakumullah. Kisah ini diawali dengan seorang cewek cantik yang bernama Risa. Risa ingin bertemu dengan praktisi aliran hitam yang bernama Siswanto karena Mbah Siswanto telah menipu kakaknya yang bernama Rita. Konon ceritanya, Rita ingin memasang susuk buat penglaris di pekerjaannya sebagai LC atau pemandu lagu di sebuah karaoke. Sudah 2 kali, Rita memasang susuk kepada Mbah Siswanto, dan yang ketiga kali, Mbah Siswanto meminta persyaratan pemasangan susuk dilakukan di dalam selangkangan. Namun, setelah beberapa bulan, Rita menyadari bahwa dia telah dihamilin, dan sekarang Rita menggugurkan benih itu. Rita menceritakan kejadian yang terjadi pada dirinya kepada adiknya yang bernama Risa, dan Risa mencari bantuan ke Gus Nur Syamsun lewat sosial media channelnya dan menceritakan semua. Sahabat masih penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak secara lengkap dan jelas, hanya di versi channel Momen Sapulidi. Singkat cerita, sampailah Risa dan Gus Nur Syamsun di tempat Mbah Siswanto. Sesampai di rumah dan bertemu dengan Siswanto, Gus menjelaskan maksud tujuan datang dan mereka dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, sudah ada 2 orang tamu yang berasal dari kota Semarang, ingin mencari ilmu kekebalan badan. Rita berpura-pura ingin juga memasang susuk dan Mbah Siswanto mempersilahkannya pasang susuk itu yang bagus di kelemahan wanita, yaitu di dalam selangkangan. Gus langsung menjelaskan dengan sebenarnya maksud tujuan dia dan Risa datang menjumpai Mbah Siswanto, bahwa kakaknya Risa yang bernama Rita pernah 3 kali memasang susuk dan sekarang kondisinya dalam keadaan hamil. Rita ingin meminta penjelasan dari Mbah Siswanto. Bagaimana itu bisa terjadi? Siswanto menjelaskannya bahwa Risa benar pertama datang kemari masang susuk buat pengikat pria. Yang kedua, Rita datang lagi tidak membawa uang maharnya, tapi Rita berkata, "Saya digaulin saja." Begitu juga yang datang untuk ketiga kalinya. Risa menjelaskan bahwa kakaknya sekarang telah menggugurkan calon itu, dan dia ingin meminta penjelasan apa yang dilakukan Mbah Siswanto kepada Rita. Siswanto mengakui perbuatannya sudah dilakukan sebanyak 3 kali, namun selebihnya, saya tidak mengetahui, bisa saja dilakukan dengan om-om di luaran. Tidak masuk akal penjelasan Mbah Siswanto ini, katanya. Rita sendiri yang meminta masang susuk di dalam selangkangan. Padahal tadi Risa bertanya sebelumnya, Siswanto sendiri yang berkata bahwa enaknya masang susuk untuk wanita itu di dalam selangkangan. Gus Nur Syamsun pun meminta Risa untuk mengutarakan tujuan datang untuk menemui Mbah Siswanto, karena Gus ingin menyaksikan. Lalu Risa marah-marah kepada Siswanto karena pihak keluarganya tidak terima dengan perbuatan itu. Dan Siswanto tidak mau tahu, karena dia hanya ingin menuruti apa kemauan Rita. Lalu, Gus pun melerai Siswanto, karena dia telah kasar kepada Risa. Dan Gus Nur Syamsun juga menasehati, bahwa cara yang dilakukannya kepada pasien telah salah. Sudah di luar akal sehat. Siswanto telah menjelaskan panjang lebar kepada Gus, bahwa dia hanya melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang, dan Gus menyuruh dia tobat. Dan Mbah Siswanto tidak terima dengan apa yang Gus Nur Syamsun ucapkan. Siswanto pun menantang Gus Nur Syamsun, sehingga membuat Gus kehabisan kesabaran dan menghantam Mbah Siswanto. Kemudian, terjadilah aksi kehebatan ilmu antara Mbah Siswanto dengan Gus Nur Syamsun. Dia bangkit hendak menyerang Gus. Gus pun kembali menghempasnya. Baru 2 kali Gus menyerang, Siswanto sudah sempoyongan. Katanya hebat, baru ilmu yang kecil dikeluarkan Gus. Sudah loyo ini orang. Dia mencoba lagi menyerang, namun kembali lagi dijatuhkan Gus. Dia masih belum mau tobat. Padahal Gus sudah baik hati menasehatinya. Untuk yang terakhir kalinya, Gus Nur Syamsun menasehatinya untuk bertobat dari pekerjaan yang salah. Namun dia tetap saja bersikeras tidak mau bertaubat, sehingga membuat Gus mengeluarkan ajian pamungkasnya, dan selesailah sudah riwayat kejahatan yang dilakukan Mbah Siswanto.
Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.